Hari ini saya mau sharing sedikit tentang harga iman. Kalau kita kembali kepada kitab Keluaran, tadi saya membaca kitab Keluaran tadi pagi, saudaraku. Saya coba kembali Keluaran 1, saya mulai baca lagi. Saya menemukan satu konteks begini. Tuhan itu waktu dia mendatangkan tulah barah kepada bangsa Mesir, itu Firaun tidak kena loh, saudaraku. Di cerita itu semua kena kecuali Firaun. Firaun tidak kena barah. Saya kemudian mencari apa arti barah. Barah itu dari dalam diri itu timbul benjolan, keluar nanah. Tetapi kalau di dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan cancer. Jadi kalau kita mungkin ngomongnya bisul ya. Tapi cancer itu pun juga sesuatu yang timbul di dalam diri manusia yang di luar apa ya namanya? Pokoknya benda asing kan itu, dan itu pecah di dalam kan, dan akhirnya menyebar. Itulah barah. Di dalam Keluaran 9 ayat 8 sampai 12 itu jelas sekali. Semua ahli-ahli sihir, semua rakyat Mesir kena tulah itu. Kenapa begitu? Kenapa kok si Firaun tidak kena? Saya kemudian mencoba memahami, coba menelaah. Ternyata itu cara Tuhan untuk mengeraskan hati Firaun, saudaraku. Seandainya Tuhan mendatangkan barah atas Firaun juga, mungkin hari itu respon Firaun itu bisa beda. Mungkin dia bisa, udah deh, go, pergi aja kau, rakyat Israel, pergi. Aku udah kena barah. Hari itu mungkin bisa begitu. Tetapi kenyataannya, Firaun tidak kena. Sehingga dia merasa mampu, aku mampu menanggulangi semua tulah-tulah yang diberikan oleh Allah Israel itu. Dan itu akan membuat si Firaun ini semakin keras hatinya. Nah, jadi dari hal ini, saudaraku, kita bisa memperoleh pelajaran bahwa orang yang berkeadaan baik-baik saja, garis bawah ini, belum tentu karena berkat Tuhan untuk kebaikannya. Ngeri ya. Saya ulang sekali lagi. Orang ya, kalau kita ini memperoleh semuanya berkeadaan baik, sehat, everything well, itu belum tentu karena berkat Tuhan untuk kebaikan kita. Karena Tuhan itu membiarkan orang jahat tetap sehat untuk maksud dan tujuan Allah itu sendiri. Pemazmur juga menyinggung mengenai hal ini di dalam Mazmur 73 ayat 3 sampai 5, enggak usah dibaca ya. Ya saya bacakan deh. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Loh ini loh, pemazmur ngomong, kesakitan tidak ada pada mereka. Mereka sehat, mereka gemuk tubuh mereka. Berarti yang gemuk bukan karena fasik loh ya. Yang perutnya oversize seperti saya bukan karena fasik, Bapak Ibu. Ya. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Saudaraku, ini pemazmur yang mengucapkan itu. Pemazmur ini seperti dongeng, ngomong sama Tuhan. Kok begitu sih Tuhan? Nah, dia ngobrol sama Tuhan begitu. Tetapi sebaliknya, kalau Tuhan menaruh duri dalam daging, bukan berarti Tuhan juga mendatangkan bencana kepada kita. Amin, saudaraku. Kesehatan belum tentu baik-baik semua, belum tentu semuanya itu mendatangkan kebaikan. Yang kelihatannya duri dalam daging pun belum tentu itu bencana. Dalam kasus tulah penyakit sampar yang didatangkan Tuhan atas Mesir ini, kita punya pelajaran rohani yang bisa kita ambil, saudaraku. Firman Tuhan berkata begini dalam Keluaran 9 ayat 15 sampai 17. Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar, sehingga engkau terhapus dari atas bumi. Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Engkau masih selalu menghalangi umatku,
sehingga engkau tidak membiarkan mereka pergi. Firaun ini nih, Firaun yang tidak mengenal Yusuf, saudaraku. Jadi Firaun generasi zaman Musa ini adalah Firaun yang tidak mengenal cikal bakal dari Yusuf itu. Kenapa orang Ibrani begitu banyak hari itu di Mesir? Firaun ini mulai punya inisiatif jahat. Dia mulai berpikir, ini kalau dibiarkan, bahaya orang Israel ini. Tambah banyak. Semakin banyak. Maka orang yang tidak takut akan Tuhan ini, Firaun ini, dia mulai berpikir bagaimana menyiksa orang-orang Israel yang ada di Mesir. Dia pekerjakan dengan begitu mengenaskan, saudaraku. Tapi di momen itu, saudaraku, Tuhan itu tidak segera membunuh Firaun. Karena Tuhan hendak mengeraskan hatinya. Untuk apa Tuhan mengeraskan hati Firaun? Untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan itu sendiri. Tuhan itu Tuhan yang cerdas, saudaraku. Maka kau jangan pernah meragukan akan hidupmu. Ini saya beri tema khotbah saya, Tuhan tidak pernah memaksa. Jadi kalian biar tahu nih konteks perjalanan yang saya ucapkan. Satu pelajaran mahal yang dapat dipetik dari kasus Firaun ini, saudaraku. Begini, bagaimanapun keadaan manusia dan dunia ini, nama Tuhan tidak pernah dapat dipermalukan. Amin, saudaraku. Amin. Ada orang-orang Kristen yang sekilas mempermalukan nama Tuhan dengan kelakuan apa yang dilakukan dalam hidupnya. Tetapi ada waktunya akan nyata bahwa Tuhan tetap dipermuliakan dan manusia itu akan dipermalukan. Tuhan itu tegas, saudaraku. Tuhan punya tatanan dan Tuhan itu membalas apapun yang kau perbuat hari ini. Dia seakan diam, tapi semuanya akan terbalaskan di pengadilan Allah. Saya ngomong begini supaya kalian mengerti bahwa Tuhan tidak pernah memaksa dirimu dan diriku untuk mencintai Dia. Tetapi Tuhan akan membawa engkau dan saya kepada keadaan-keadaan di mana engkau dan saya bisa dibentuk dengan keadaan itu. Dan pilihan-pilihanmu dan pilihan-pilihanku itu tergantung dari kehendak bebas kita sendiri, bagaimana kita menyikapi setiap situasi dalam hidup kita. Karena Tuhan tidak akan intervensi terlalu dalam untuk membawa engkau dan saya mengambil keputusan. Tetapi keputusan itu kita ambil atas kesadaran kita, di dalam pengertian kita bertuhan dengan benar, dan hasil itu, itulah yang bernilai atau tidak bernilai di hadapan Allah. Jadi hari ini kalau kita belajar Firaun dikeraskan hatinya oleh Tuhan, itu sekonyong-konyong bukan karena Tuhan masuk ke dalam hati Firaun, mengatur hati Firaun supaya keras. No, tetapi keadaan-keadaan ini dihajar di depan Firaun, tujuannya satu. Kau harus memilih sendiri, Firaun. Kau mau keraskan hatimu, atau kau mau lembutkan hatimu dan mengiring aku. Tetapi Tuhan tahu, Firaun adalah manusia yang tidak akan pernah kembali bertobat. Jadi begini, saudaraku. Tuhan tidak akan sembarangan mengambil langkah di dalam setiap langkah yang Dia tentukan. Katakan amin. Begini, saudaraku. Dalam konteks bahasan kita ini, Tuhan sengaja membuat Firaun tetap hidup. Dengar baik-baik. Firaun tidak dibuat mati oleh Tuhan, supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Karena Firaun pernah mengatakan bahwa dia tidak mengenal Allah Israel. Dia tidak mengenal Elohim Israel. Dengan berbagai tindakan, dengan tulah-tulah itu dikirimkan kepada rakyat Mesir dan di depan matanya. Secara dahsyat itu, tidak bisa tidak, dia melihat dan dia terbungkam mulutnya bahwa Elohim Yahweh, Allah Israel itu benar-benar hidup. Karena di awal-awal dia tidak percaya. Tongkat Musa bisa jadi ular, penyihirnya juga bisa jadi ular. Ayo. Dia buat, sekarang aja orang masih nggak percaya loh. Air jadi darah.
Orang ngomongnya apa? Itu ganggang. Ganggang yang menyebabkan warnanya merah semua. Tapi semua kok orang, kita mau minum aja jadi merah. Masa ganggang masuk di gelas? Ada juga yang hari ini di mana, di laut apa itu? Laut apa sama laut apa itu ya? Itu Bapak Ibu ngerti nggak ceritanya itu? Itu laut itu bisa warnanya hijau sama coklat loh. Padahal bertemu itu. Coba kita lihat ya. Saya tuliskan juga banyak pembuktian-pembuktian bahwa laut itu pernah terbelah. Itu ada buktinya. Tapi semuanya itu digunakan oleh Tuhan. Semua everything mujizat terjadi. Semuanya hal, saudaraku, dalam hidupmu, hidupku, manusia perjanjian lama, manusia perjanjian baru, sampai hari ini, semuanya dipergunakan untuk satu, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Berikan tepuk tangan. Akhirnya, saudaraku, Tuhan benar-benar mengeraskan hati Firaun. Artinya hati Firaun jadi keras tatkala ia tidak lagi mau bertemu dengan Musa dan Harun. Itu terjadi setelah tulah di mana seluruh tanah Mesir menjadi gelap. Gelap gulita pekat meliputi tanah Mesir. Sampai puncaknya anak sulung Mesir ditulahi Tuhan dan meninggal dunia. Kematian anak sulung Mesir itu membuat rakyat Mesir menjerit hari itu, saudaraku. Mengerikan. Sehingga menggerakkan semua rakyat Mesir untuk mendesak Firaun untuk melepaskan. Suruh mereka keluar. Suruh bangsa ini pergi dari tanah Mesir. Ternyata, saudaraku, setelah terus kita baca lebih lanjut Keluaran itu, ternyata tulah demi tulah yang didatangkan Tuhan kepada Mesir dan rakyatnya. Sampai puncak penderitaan yang dialami bangsa Mesir, yaitu kematian anak sulung. Itu untuk mempersiapkan hati orang Mesir supaya bisa bermurah hati memberikan emas perak kepada bangsa Israel sebelum mereka keluar. Loh, benar loh. Apakah selama ini bangsa Mesir tidak pernah bermurah hati kepada bangsa Israel? Tidak pernah, saudaraku. Mereka menyiksa bangsa itu. Tetapi di dalam Keluaran 12 ayat 33 tertulis, orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu. Sebab kata mereka, nanti kami mati semua. Rakyatnya sampai ngomong, keluar deh, nanti mati semua nih kita. Kemarin-kemarin belum sampai ke anak sulung, mereka masih leha-leha. Oh, masih nggak apa-apa, masih nyamuk, masih lalat pikat, masih air jadi darah, masih udah deh belalang, kecil. Tapi ketika yang dicintainya hilang, mulai rakyat Mesir terganggu hidupnya. Itu puncak, saudaraku. Tapi semua tulah itu sebetulnya untuk mempersiapkan hati orang Mesir untuk bermurah hati kepada rakyat Israel, untuk bisa memberikan emas perak. Tulah demi tulah, saudaraku, sampai pada kematian anak sulung itu mempersiapkan hati bangsa Mesir itu menjadi murah hati, sehingga memberikan emas dan perak, tentu dengan harapan bangsa Israel segera pergi meninggalkan Mesir. Kadang kita tidak pernah sampai di titik ini kan, melihat cerita ini. Tuhan buat bangsa Mesir bermurah hati tidak secara sekonyong-konyong dengan mujizat dan mistik. Tidak. Tetapi melalui tangan Tuhan yang teracung kepada bangsa ini. Datangkan tulah-tulah terus. Masih bebal nih anak. Terus. Masih bebal lagi. Terus sampai di titik tulah yang terakhir. Baru mereka sadar, pergi, tidak ditahan lagi. Dari penjelasan ini, saudaraku, coba Anda kan kalau saya bayangin, saya bukan sejarawan, saudaraku, tapi saya belajar untuk menceritakan tidak lompat-lompat. Tapi Anda bisa buat cerita di kepala Anda ketika saya menceritakan ini. Dari penjelasan ini nampak jelas bagaimana Tuhan mengeraskan hati Firaun. Bersamaan dengan itu juga momen yang didapat, yaitu apa? Tuhan membuat bangsa Mesir bermurah hati kepada bangsa Israel. Di momen yang bersamaan dikeraskan pemimpinnya, dibuat murah hati rakyatnya.
Faktor lain, mengapa mereka memberi emas dan perak kepada bangsa Israel? Karena memang Musa di zaman itu orang yang cukup terpandang di sana. Betul, saudaraku, dia cukup terpandang. Jadi dalam mengubah hati manusia, apakah dikeraskan ataukah dibuat bermurah hati dan lain sebagainya, Tuhan tidak intervensi atau masuk ke dalam jiwanya manusia. Karena hal tersebut melanggar tatanan Tuhan, saudaraku. Tetapi Tuhan mengadakan banyak peristiwa, banyak keadaan, kejadian, supaya melalui peristiwa-peristiwa itu, Tuhan mengubah hati manusia. Hati bisa jadi keras, atau hati bisa jadi lembut. Tapi itu bukan disetting dari Tuhan, tetapi Tuhan setting dari keadaan hidup. Dan pilihan Anda mau keras atau mau lembut, dari diri kita sendiri. Karena tidak ada pemaksaan dari pihak Tuhan atau manusia untuk mengambil keputusan untuk bertindak, saudaraku. Jadi kita harus mulai mengerti. Sampai di sini Anda mengikuti saya? Ya, atau bingung? Halo? Berikan tepuk tangan dulu deh. Harus ditegaskan begini. Tuhan tidak intervensi dalam jiwa Firaun sehingga hatinya menjadi keras. Tidak. Tetapi Tuhan sedang mendesak Firaun melalui berbagai peristiwa, kejadian-kejadian yang terjadi. Tulah-tulah yang Allah datangkan itu tujuannya untuk Firaun benar-benar memilih sikap. Dalam Keluaran 3 ayat 19-20 firman Tuhan berkata, tetapi aku tahu, ini Elohim ya, aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib, yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Keluaran 5:24 berkata, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Saudaraku, dari ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak dapat mengubah hati Firaun, kecuali melalui kejadian yang memaksa Firaun mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Memang begitu faktanya. Firaun itu orang yang keras kepala. Dia memang tidak takut akan Tuhan. Dan Tuhan tahu pribadi satu ini tidak akan pernah bertobat dan kembali kepada dia. Jadi di sini saya mau membawa satu pengertian, harus jelas bahwa mengeraskan itu, kata mengeraskan itu harus dimengerti dengan tepat dan benar. Kalau tidak, Anda salah. Seakan-akan Tuhan bisa setting orang dengan sesuka hatinya. Jadi seakan-akan manusia itu kayak boneka. Oh, kamu bisa tiba-tiba jadi baik sama orang, jadi sungguh-sungguh sama Tuhan. Itu Kristen hari ini begitu soalnya. Kita punya pemahaman akan Tuhan itu yang salah. Seakan-akan Tuhan itu sembrono dengan hidup manusia dan manusia itu jadi bonekanya. Itu bahaya loh, saudaraku. Tuhan itu tidak akan pernah mengintervensi jiwa manusia. Karena kehormatan seorang manusia itu adalah kehendak bebas yang diberikan. Dan di dalam kebebasannya, dia tetap mengasihi Tuhan dan memilih untuk hidup lebih baik di mata Sang Penciptanya. Dan itu harus kita tahu. Jadi dari kata mengeraskan ini adalah berhubungan Firaun berkeberatan atau tidak mengizinkan bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Maka Elohim Yahweh mendatangkan tulah yang membuat Firaun bukan semakin baik, malah dia jadi semakin jahat. Karena Elohim Yahweh udah tahu ini Firaun tidak akan pernah bertobat. Amin. Berarti Tuhan tidak menjebak Firaun dengan tekanan yang semakin kuat dari tulah-tulah yang datang, saudaraku, serta desakan rakyat Mesir untuk
Firaun, biar rakyat Israel keluar. Maka Firaun terpaksa melepaskan bangsa itu. Tapi tercatat di Alkitab, saudaraku, Firaun tidak rela. Betul nggak? Betul nggak? Sudah kayak begitu masih nggak rela loh. Coba bayangin kerasnya kayak apa itu orang. Sudah keluar dikejar lagi. Coba bayangin. Ngeri nggak? Kita kalau bayangin begini ya, dia masih buru bangsa Israel. Tapi akhirnya ditewaskan di laut. Di tengah laut. Kereta perang, perlengkapan senjata perang pun terbenam dalam laut. Itu bukti jangan main-main dengan Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengacungkan tangannya, wah gawat saudaraku. Tapi manusia seringkali tidak pernah sungguh-sungguh memperhatikan hati Tuhan. Suatu hari saudaraku, tahun 1988, dilakukan penggalian arkeologi di sekitar laut tersebut. Terbukti bahwa peristiwa sejarah itu pernah terjadi. Tulah-tulah itu memang ada. Jadi dari penemuan-penemuan ini diharapkan untuk kita semakin yakin bahwa Allah yang kita sembah ini bukan dongeng, mitos. Kayak kita seringkali Hanuman begitu kan. Apa iya toh? Iya gak? Gatot Kaca. Loh ini beneran ada. Ini ada faktanya saudaraku. Ramasinta, itu apa ya beneran sih? Ayo, kita kan begitu kan. Kadang ada orang yang begitu loh. Skeptik sama Tuhan ya. Dia berkata, oh toh Tuhan-Tuhanan nggak perlulah. Itu dongeng. Tahu nggak saudaraku? Melalui kejadian-kejadian tulah itu bangsa Israel memperoleh pengenalan bahwa siapa yang dia sembah itu perkasa. Itu seharusnya membawa kepada kita Israel rohani yang disuntikkan dari iman Abraham itu. Engkau tahu bahwa siapa yang kita sembah? Sesembahan kita perkasa, saudaraku. Kalau kita tahu sesembahan kita perkasa, apa yang kau takutkan lagi dalam hidup? Dampaknya ada juga loh kepada bangsa Israel setelah kejadian Firaun tenggelam semuanya itu. Tahu nggak saudaraku? Bangsa Israel melewati bangsa-bangsa lain kan untuk menuju ke tanah Kanan. Takut semua. Itu dampaknya. Dia takut karena sesembahannya kuat loh. Firaun aja keok. Kita nggak berani macam-macam. Persilahkan lewat. Keren. Tuhan itu bisa buat segala hal dalam hidupmu dan hidupku, saudaraku. Yang kelihatannya tidak baik-baik, itu baik. Tujuannya satu, kau muliakan Tuhan dalam pengalamanmu bersama dengan Tuhan. Amin. Semuanya itu begini saudaraku, semuanya itu akan happy ending bersama dengan Tuhan. Itu yang saya mau ajak kepada kita semua hari ini. Mengenal siapa sesembahan kita. Kalau mengenai pengerasan hati Firaun ini harus diamati dengan teliti, cerdas, dengan jujur. Kalau enggak nanti Anda salah. Makanya saya bahas ini. Tahu nggak saudaraku? Tuhan tidak pernah mengeraskan hati Firaun atau siapapun dan apapun tanpa alasan. Kita harus tahu bahwa Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hebat, Allah yang cerdas, Allah yang mengerti kedalaman hati manusia sampai kedalamannya paling dalam. Maka apapun yang dia tentukan di dalam perjalanan hidup seorang manusia itu tidak pernah sembrono, saudaraku. Ini saya tadi mendapatkan sebuah penemuan, bukan penemuan lah, informasi tentang raja-raja zaman itu. Tapi nggak usah saya bahas deh. Nanti ngantuk, saudaraku. Nama Firaunnya itu Amenophis II, yang jahat ini. Amin? No. Amin no. Nah, makanya dia tidak mau amin dia. Amenophis namanya. Amenophis II. Dasarnya memang penguasa yang lalim. Mereka memperbudak bangsa Israel dan takut bangsa Ibrani ini jadi kuat seperti tadi saya katakan. Maka Firaun menindas mereka dengan kejam. Semua bidan diperintahkan, semua anak laki bunuh orang Ibrani. Tapi bidan-bidan itu takut akan Tuhan. Dia takut, saudaraku, nggak mau lakuin. Dia nggak mau lakuin, bertambah banyak. Jadi
orang Ibrani itu waktu di Mesir itu bertambahnya cepet banget. Sensus penduduknya loh, kemarin 200, sekarang kok 2000. Loh kok beranak terus ini? 2000, loh kok 7000? Bahaya nih. Firaun mulai berpikir, wah ini kalau diterusin bisa menguasai Mesir. Habisi dengan cara dia. Jadi sangatlah dimengerti kalau Tuhan mengeraskan hati mereka. Itu bukan suatu kejadian atau berlangsung dadakan atau tiba-tiba. Itulah sebabnya bukan pula tanpa alasan, tanpa landasan Allah bertindak mengeraskan hati Firaun. Karena sangat gegabah kalau Tuhan mengeraskan hati Firaun dengan sekonyong-konyong, seakan-akan Tuhan membenci Firaun dan membenci Mesir. Kalau dulu di sekolah minggu memang digambarkannya begitu. Seakan-akan, saya pernah tanya sama guru sekolah minggu, berarti Tuhan tidak sayang sama orang Mesir, Miss? Ya Bu, ya memang Tuhan sayang sama bangsa Israel loh. Lah saya mulai berpikir, lah kenapa Tuhan menciptakan bangsa Mesir? Betul nggak? Loh ya aku tanya ini mudeng apa enggak? Bangsa Mesir itu seakan-akan dikalahkan dan disingkirkan, betul nggak? Dari cerita ini. Lah kenapa diciptain kalau begitu? Saya mulai mengerti sekarang bahwa semua diciptakan semuanya untuk mendatangkan kebaikan dan kemuliaan bagi Allah. Tetapi setiap manusia, setiap bangsa, setiap rakyat itu menentukan pilihannya sendiri. Apakah dia mau mencintai Tuhan dengan benar, atau dia tidak mau mencintai Tuhan dengan benar. Jadi pada malam hari ini saya mau berkata, pilihanmu dan pilihanku itu tergantung kepada diri kita sendiri. Seperti seorang Firaun, seperti rakyat Mesir, seperti bangsa Israel, bahkan seperti Musa itu sendiri pun. Tuhan tidak bisa mengintervensi terlalu dalam. Tetapi orang yang cerdas spiritualnya, dia akan melihat setiap keadaan yang terjadi dalam hidupnya. Dia tidak terlena kalau dia di atas gunung. Dia tidak hanyut tenggelam ketika dia berada di palung laut. Dia melihat semua keadaan hidupnya dengan cerdas spiritualnya, dengan melekat kepada Elohim Yahweh. Dia tahu semuanya dipakai oleh Tuhan keadaan hidupmu hari ini untuk mendatangkan kemuliaan hanya untuk Dia. Berikan tepuk tangan. Jadi mulai hari ini hiduplah benar, hiduplah baik. Besok mau didongengin lagi, keluaran lagi. Ya, nanti siapa diberkati Tuhan, berikan tepuk tanganmu. Yuk bangkit berdiri.